Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, wassalatu wassalam ala sayyidil insi wal jan, sayyidina habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas sholihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Majelis Haul Aulia Wassolihin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada pagi ini hari kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, dalam acara haul dua tokoh, dua ulama, Tuan Guru Muhammad Arsad dan Tuan Guru Muhammad Zuhri. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat maulid Rasulullah, dengan berkat anak cucu Rasulullah, berkat aulia wassolihin, semua dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassolihin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassolihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di daerah kita ini selalu mengadakan haul para ulama, menunjukkan kita cinta kepada ulama. Cinta kepada ulama ini sebagai tanda kesempurnaan kita cinta dengan Rasulullah, sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, di daerah kita ini apabila acara haulan semangat, apabila aja kita bahaulan, apabila bahaulan Tuan Guru, aku kena siap mengasih dagingnya, kena aku ayamnya, kena aku rempahnya, dan aku kena segala-galanya. Alhamdulillah kita semangat. Adapun orang yang kada mampu, aku siap membantu dengan tenaganya. Ada juga yang lain, aku tukang makan juga. Bagus juga yang pian membuat makanan macam-macam, kadang-kadang memakaninya basi. Nabi Muhammad dan wali-wali senang
kalau umat itu berkumpul dalam kebaikan. Rasulullah senang Datuk Kalampayan, Datuk Kasful, Abah berkumpul, senang kalau keadaan umat itu berkumpul-kumpul dalam kebaikan. Penting kita ini hidup di akhir zaman menampakkan kesatuan Islam, kejayaan Islam. Dengan apa kekuatan Islam? Kejayaan Islam dengan berkumpul-kumpul dalam kebaikan. Dan lagi tujuan kita mengadakan haulan, kita ingin dapat syafaatnya ulama. Kita bakal dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan menghadapi hari kiamat. Hari kiamat hari yang sangat payah, sangat susah, yang mana di hari kiamat itu kita sangat menghajatkan bantuan. Siapa yang diizinkan Allah yang bisa menolong adalah nabi-nabi. Di antara nabi adalah nabi kita. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah, umat yang paling baik, umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Mudahan kita jadi umat yang pandai menyenangkan Rasulullah, mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diizinkan Allah Ta'ala bisa memberi syafaat adalah para ulama. Jelas yang kita haul ini ulama pewaris Rasulullah, Tuan Guru Muhammad Arsyad, Tuan Guru Muhammad Juhri. Beliau yang berdua ini sekolah di Darussalam, dan beliau yang berdua ini murid Kai Ulun. Kai Ulun adalah Syekh Ahmad Marzuki. Dan beliau ini pernah ke Sungai Gampa melangi Kai Ulun. Udah kisah Kai Ulun bisa juga ke sini, Abah Ulun bisa juga ke sini, menyambung silaturahim. Cucuk beliau ini diberkahi ilmunya, dikasih Tuhan kemuliaannya luar biasa, karena beliau adabnya luar biasa kepada gurunya. Jadi tingginya ulama, hebatnya ulama itu sekadar adabnya. Adab itu didapat dengan ilmu yang manfaat, dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita suka menuntut ilmu. Kalau punya ilmu yang agama, ilmu yang manfaat, insya Allah mulah anak cucu kita akan selamat. Anak cucu kita akan bahagia. Pentinglah kita tuh memperhatikan pendidikan anak. Dengan ilmu agama, dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita, kita sadar hidup di akhir zaman, macam-macam masalah yang akan kita hadapi, macam-macam tantangan yang akan kita hadapi. Bentengilah anak cucu kita dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pula anak cucu kita bungul apalagi tambuk. Didiklah dengan ilmu yang diwariskan oleh ulama. Tanda orang berilmu, tentu takutlah hatinya kepada Allah, tentu adalah hatinya baik, tentu akhlaknya, sifatnya akan menjadi baik. Dan kita menghauli ulama, kita menampakkan rasa terima kasih, karena ilmu yang disampaikan oleh ulama ini sebuah nikmat. Tahu kita dinikmat itu ilmu,
tahu dinikmatnya ulama. Kalau sudah ulama tuh kadada lagi, baru kita tahu ulama itu sebuah nikmat. Tahu dinikmatnya banyu setelah kada hujan. Tahu dinikmatnya sesuatu setelah sesuatu itu diambil Tuhan. Nah, jadi kita menghaul ini menampakkan rasa imung, membalas jasa sidin. Membalas adalah kebaikan sidin. Apabila kita tuh mau syukur, mau membalas kebaikan orang lain, akan ditambah-tambah Allah Ta'ala nikmat kita. Lihat tiga kampung nang hormat lawan ulama, cinta dengan ulama, kampung itu diberkahi Allah. Yang mana disampaikan oleh ulama, haitsu hallu hallatil barakah. Di mana tempat di situ ada ulama pewaris Nabi, jelas tempat itu dipenuhi Allah Ta'ala keberkahan. Apa itu barakah? Bertambah iman, bertambah kebaikan, bertambah harta, bertambah bini. Tambah kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan yang nantinya di akhirat. Dan kebiasaan kita menghauli wali-wali dan ulama itu, dibacalah manaqib sidin. Nah, apa manaqib sidin tadi dibaca oleh guru kita tadi. Sidin mulai lagi kecil ketidur lawan ilmu. Ilmu siapa? Ilmu Allah Ta'ala. Ilmu itu siapa? Ilmu peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk menuntut ilmu, sibuk mengamalkan ilmu, sibuk lagi membagi-bagi ilmu. Kamu kita sibuk berusaha, turun bank naik bank. Kayak aja turun bank naik bank, azan subuh sudah berusaha. Datang ke rumah pas azan maghrib. Berapa tahun gawian nang turun bang naik bang kada sugih juga. Banyak sahi ambayang, banyak sahi dunia. Tapi sidin asik dengan ilmu, asik dengan mengamalkan ilmu, asik membagi-bagi ilmu. Dunianya nang datang, harta datang, pangkat datang, makanan adalah datang. Apabila kita betul pengabdian kepada Allah, dunia berjanji siap jadi pelayan sidin. Allah Ta'ala berucap dalam hadis qudsi, hai dunia, siapa di antara hambaku yang betul pengabdiannya ibadah kepada aku, ikam dunia siapkah jadi pelayan? Dunia semunyaan bola menjawab siap. Nah, jadi ulama itu sibuknya dengan yang manfaat, sibuknya dengan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau. Sebab ulama itu diwujudkan Tuhan di satu daerah, di satu tempat ini sebagai contoh, sebagai jaminan lawan kita. Jadi kalau kita ingin hendak melihat keaiban kita, melihat kekurangan kita, bacalah manaqib-manaqib orang soleh. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mengamalkan ilmu, kita pangkai apa? Nah, ini jadi jaminan. Apabila kita ini mau melihat keaiban kita, mau melihat kekurangan kita, kita mau melihat kebaikan orang lain, ini satu tanda kita ini orang yang beruntung. Tapi kalau sibuk kita tubuhlah maitihi keaiban orang lain, gak melihat kehebatan seorang jayakah, itu namanya binasa. Itu namanya ilmunya kada manfaat. Jawa sia sidin lali apa? Bakti-bakti lawan kuitan, bakti-bakti lawan paguruan.
sekalipun perguruan kita ini nang asal belajarnya alim batasa, tetap namanya guru kita juga. Jangan sampai guru itu disambat bakas, nang bakas itu bakas bini, bakas laki. Kalau guru kan ada bakas. Sekalipun kita tuh lebih pangkatnya, wibawanya, hebatnya pada perguruan, tetap kita yakin hebat guru, hebat Rasulullah, hebat ulama-ulama kita. Sidin lang asal malajeng kita. Tani akhlak sidin, nasihat sidin. Hormati kuitan, hormatilah perguruan. Apabila kuitan kita suka, guru kita suka, insya Allah hidup kita berbarokah, insya Allah hidup kita nyaman, insya Allah hidup kita bahagia. Itu kuncinya. Karena ridhonya Allah terletak di dalam ridhonya kuitan. Bagi juga ridhonya Rasulullah terletak di dalam ridhonya perguruan. Nasidin kenal dengan kaya ulun, kaya berduki. Kaya berduki mengambil ilmu lawan guru Kasful Anwar. Guru Kasful Anwar mengambil ilmu lawan guru Sidin di Mekah. Sampai sanad ilmunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apalagi nasihat sidin lawan keluarga bagus-bagus baakuran. Banyak sekali yang jadi di zaman kita orang badang sanakan bakalahian. Anda minantu lawan mintuha kada basapaan. Kalau jadi bahwal kada basapaan lain pilihan. Mintuha memilih 01, minantu memilih 02, bakalahi bungul. Siapa nang nyamannya orang di atas juga. Jangan kita bahwal, harus kita angkat, harus kita jaga silaturahim yang mana dijanjikan oleh Nabi. Kalau kita lupa keluarga baik, rezeki kita bertambah, usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada menuhi niatlah sapat dapat sapalang-palang kena kadapat sapaan, palang-palang maanggap, jangan maanggap. Kalau mintuha menasihati silin tu sayang namanya. Minantu menasihati tanda sayang. Itulah tanda ilmu yang manfaat, tanda ilmu guru itu betul menambah kesatuan, menambah bakasih sayang. Sebagaimana Datuk Kalampayan menuntut ilmu di Makkah 35 tahun. Setelah 35 tahun sidin bulik singgah di Batawi. Ulama-ulama di Batawi menyambut kedatangan sidin. Sidin pun kumpul dengan ulama-ulama Batawi bakasih sayangan. Ini tanda ilmu yang manfaat. Tanda gurunya betul menimbulkan bakasih sayangan. Jagalah kesatuan. Jangan sampai kita bahwal-hual. Ini tanda dekatnya kiamat. Mudah manusia itu emosi. Jadi mudahan kita bakasih sayangan. Kayak apa supaya kuat silaturahim, supaya tetap bakasih sayangan, tetap kita menganggap orang lain itu bagus pada kita. Orang lain itu hakikatnya adalah diri kita. Apabila kita menggangguinya, sama mengganggu seorang juga ya kah? Apabila menyakitinya, sama menyakiti awak seorang juga. Jadi modalnya supaya bakasih sayangan harus rendah hati. Namanya tawadu. Siapa yang bisa mudah tawadu itu orang yang punya ilmu. Lamun kada ada ilmu tetap sombong juga.
Apa itu sombong? Merasa lebih. Nah, bisa timbul kita merasa Pak Alimnya. Kenapa jadi merasa Pak Alimnya? Melihat bisi kitab banyak, 3 buah lembar bisi kitab kepada alim, padahal kalau ingat membaca kalau bisa juga. Atau bisi kitab banyaknya berjualan sih. Nah, bisa timbul kita merasa ibadah banyak, terlihat dahi pina bakunat, bahni menunjukkan banyak sujud, banyak sembahyang. Padahal kada tentu juga bisa jadi bakas tahangkup lawangnya. Nah, jadi jangan dihijihin itu. Lihatlah kebaikan Tuhan, lihatlah kebesaran Tuhan. Jangan menghijihin diri itu alih namanya rahmat Tuhan. Kebaikan Tuhan, supaya kita jangan sombong. Dan alhamdulillah beliau meninggali madrasah, meninggali pondok sekolahan. Mudahan pondok ini tambah maju, mudahan pondok ini tambah barokah. Karena niat beliau baik, pekerjaan beliau baik, pasti akan ditambah-tambah Allah kebaikannya. Mudahan yang menuntut ilmu di ini pondok dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kebaikan dan keuntungan bagi siapa yang memondok di dalam ini pondok. Ini adalah bekas daripada orang solih. Dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan amalan Rotibul Aptos, Rotibul Haddad. Rotib ini amalan ini sebagai makanan rohani. Jadi jasmani kita ini sehat, tergantung sehatnya rohani. Apabila rohani kita ini sehat dengan kita bawa bacaan badzikir, insya Allah badan kita akan jadi sehat. Wah, ini banyak orang berpenyakit. Apa sebab jadi penyakit? Mudah diserang penyakit akibat sakit hati. Kenapa jadi sakit hati? Akibat memikirkan yang lain pada Allah Ta'ala. Sebab namanya sesuatu yang lain pada Allah Ta'ala ini bisa berubah-ubah. Usahakan hati kita perhatiannya kepada Allah, perhatiannya kepada Rasulullah. Jalan supaya mau perhatian kita kepada Allah, kepada Rasulullah, melewat mengamalkan beberapa ini rotib, beberapa ini dikir. Rotib itu kumpulan amalan daripada Habib Umar Al-Attas, kumpulan daripada amalan daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Semua bacaan yang ada di dalam ini rotib, semuanya bacaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin hati tenang, lapang, kembalilah kepada Allah. Bukan lapangnya hati itu dengan duit. Bisa juga lapang dengan duit. Waktu ada duit, habis duit mahampas ke kupiah. Bisa obah. Rotibul Haddad, Rotibul Aptos dikatakan oleh ulama wali-wali itu punya rahasia. Beliau menyimpan rahasianya di dalam amalan sidin. Kita ketujuh membaca Rotibul Aptos dapat rahasia Habib Umar Al-Aptos. Rotibul Haddad kita baca, insya Allah kita dapat rahasia Habib Abdullah Al-Haddad. Disebutkan dalam kitab apabila rotib nang 2 macam ini kita amalkan, insya Allah kampung kita diberkahi Allah, kampung kita diselamatkan Allah daripada akidah yang di luar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudahan kampung kita diberkahi Allah, mudahan kampung kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sabab wahini kajian-kajian macam-macam. Paham-paham lang menyalahi daripada pahaman daripada ulama-ulama kita dahulunya. Maka kepada semua ini jamaah Rotibul Abbas, Rotibul Haddad, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan kita kau mengamalkannya dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya aulia wassolihin, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.